Allahu Akbar. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Al Safar Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada hamba Allah di ruangan ini, tidak perlu ditahu namanya. Kejahatan yang paling aku sukai adalah satu. Ini yang satu orang pertama, berkelahi. Saya minta salah satu dari kelompok Abu Bakar ceritakan bagaimana berkelahi. Ya. Dan Umar bin Khattab, ini ada sahabat yang mengatakan kejahatan yang paling aku sukai mengambil barang orang lain. Ini kasus bukan kasus saya. Sukai masalahnya. Jembat. Ada trainer itu suka mali. Ya, ini yang Aisyah, kejahatan yang paling aku sukai suka melawan perintah. Oke, silakan maju siapa yang mewakili kelas ini. Yang mewakili kelas ini tadi berkelahi mengambil barang orang lain, silakan maju ke depan. Saya tidak suka berkelahi. Iya, ke depan. Saya ketua kelas dari kelompok Umar bin Khattab mendapat perintah mengambil barang orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari kelompok Umar bin Ibnul Khattab. Saya paling suka mengambil hak orang lain. Hak orang lain. Ya, ada sebuah kisah di mana ketika seseorang demi kebutuhan perutnya, kebutuhan daripada dunianya, senang dalam menghalalkan segala cara, hingga pada suatu hari ketika perutnya sudah lapar, perutnya sudah keroncong, badannya sudah kemel dan tak berdaya, ingin nak makan, mengemis di rumah makan menolak, mengemis sama orang-orang kaya menolak untuk memberi, mengemis ke opet ke bis, tak ada satupun yang mau memberi, enggan mau memberi, karena badan sudah lemah dan tak berdaya, hanya melihat sepotong roti. Itu ada usaha, dia melamar, ditolak. Tapi ini pekerjaan yang paling disukai mengambil barang orang lain. Ya, mungkin itu kejadian di pesantren mungkin ya. Ketika kita di dalam sebuah pondok pesantren, satu kamar sama kawan, ada perasaan dengki sama kawan, menengok melihat barang kawan yang Jangan cerita dia, tapi cerita antum sendiri. Ya, angkat saja ya Ustaz. Kawan-kawan. Jadi ketika perasaan dengki melihat kawan ada punya barang yang lebih bagus, sedangkan ini miskin tak punya barang bagus, ingin punya barang bagus, bagaimana punya kawan ini diambil jalan, dijual ya, jadi sama-sama tak punya. Itu ada sifat dengki di dalam hati, penyakit hati yang alhamdulillah kita sudah bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambah dari Umar bin Khattab? Ayo yang di belakang, satu di depan, satu paling terakhir di bangku terakhir.
Ya, harus berani lah. Boleh depan juga boleh. Depan saja. Cerita yang saya atau Yang kasus yang sama. kasus yang sama yang tadi? Bukan. Mencuri. Barang orang lain. Oh, mobil. Apa ya? Ceritanya kalau saya bukan barang orang lain, justru barang orang tua. Ya termasuk barang orang lain lah. Iya. Tapi insya Allah ya saya juga bertobat. Jadi waktu kecil cerita saya berarti ya. Iya. Waktu kecil saya karena namanya juga pilih jajan gitu ya. Jadi karena Berarti uang jajan ibu nih yang diserang. ya kan dibatasi gitu cuma berapa ribu gitu ya. Biasa kan masih lapar. Nggak tahu gitu ibu tuh mintanya pasti suka di sini gitu. Jadi kami ya ya gitu. Jadi tapi suatu saat ternyata orang tuanya tahu gitu di situ langsung dikebun gitu. Tapi itu awalnya diamin dulu sama ibu tuh biarin mungkin ya apa ya kalau sekali jadi nggak diingetin dulu gitu. Nanti udah semakin sering baru diingetin. Tapi luar biasa kalau karena sering udah diingetin langsung jadi apa ya hikmahnya itu luar biasa. Kan kalau ngambil diingetin langsung kadang-kadang cuma sekali itu kalau anak kecil kan. Ketika ibu umpama menangkap dirimu mengambil di tempat yang antum tahu, satu ibu memegang tanganmu, siapa namanya? Zaki. Itu uang ibu itu. Apa perasaanmu waktu itu? Takut. Enggak, sudah ditangkap. Sudah ditahan tangannya di depan ibu. Bergetar. Apa kata-katamu sama ibu waktu itu? Ya nangis minta maaf. Bagaimana cara? Bersimpuh dong. Ya sambil nangis. Ya apa aja. Cuma ini sebenarnya luar biasa gitu kan. Sampai saat ini masih ingat saya. Masih ingat. Ya kita tampil luar biasa. Ya tadinya ibunya tapi ya, ibunya tadinya nggak karena biar anaknya itu benar-benar bisa tampil luar biasa. Jadi sampai saya nangis itu tadinya nggak mau maafin dulu biarin jadi biarin. Takbir. Subhanallah. Oke, yang mewakili kelas ini yang suka berkelahi. Ayo. Siapa yang nulis? Siapa ketua kelasnya? Sepakat siapa ketua kelasnya? Antum. Oh, ini berani dia. Suka berkelahi. Ya silakan. Kan nama saya Arianto Agama, asal dari Palu. Suka berkelahi itu awalnya ketika tidak merasa senang sama orang lain itu ketika masih pesantren sering ajak berkelahi. Dari MTS sering ajak berkelahi. Kalau rasa tidak suka sama orang itu atau buat jengkel pada diri saya sering ajak berkelahi. Kalau sudah selesai berkelahi, sudah senang ya. Ketika sudah senang, sudah bermain lagi. Setelah berkelahi minta maaf. Iya. Bagaimana di saat minta maaf setelah berkelahi? Saya bilang minta maaf ya, sudah apa berbuat zolim. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah memiliki iman di dalam hati, hal seperti itu sudah dibuang. Takbir. Allah. Ada yang lain mau nambah lagi karena tadi kelas ini 2 orang, kita minta juga 2 orang dari sini. Belum ada istrinya.
Ayo siapa? Oke, Mas maju aja. Kita lihat next aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama anak Kasrul yang satu BC soal saya. Anak dari PMB Jambi. Ustaz, Mas sendiri masuk ke daerah timur Sulawesi. Jadi ingat di masa SD itu kami ada tempat khusus yang kalau pulang dari sekolah pasti berkelahi. Pohon apa? Ada satu tempat yang ada pohon asam besar. Jadi Pohon asamnya memang asam ya? Iya asam. Asam jadi orang bisa berkelahi. Iya. Jadi seingat saya waktu masih SD itu karena jarak sekolah dengan rumah saya itu sekitar 20 kilo Allah. jalan kaki. Jadi kalau kita pulang itu sudah janjian bahwa nanti ketemuan di pohon asam ya. Karena waktu masa kecil saya karena keluarga yang gak paham agama, jadi dari kecil itu sudah diajarkan tentang ilmu kebal, ilmu patah tulang itu udah diajarin. Jadi kita memang dididik keras. Gitu. Sampai waktu masih SD itu saya ingat sekali ada ilmu yang saya sendiri amalkan itu, dan itu patah tulangnya kawan saya. Ya, ketika saya ninjuk kemudian baca mantra itu, ya nggak tahu sih kok bisa terbukti gitu. Ya, istilahnya tangan daripada teman saya itu patah. Akhirnya melapor ke sekolah, akhirnya kami didatangi di rumah. Dan juga belajar ilmu kebal, belajarnya jam 2 malam. Dan Ada bekas kebal yang dipotong, tangannya dipotong. kalau sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Alhamdulillah dengan kita 2005 anak hijrah dari kabupaten masuk Kota Makassar, kemudian masuk pondok. Alhamdulillah dari situ kemudian semuanya nggak diamalkan lagi, ya, hilang dengan totalitas. Kemudian saat itu mengenal rupiah, bekam dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin kisah yang anak sendiri rasakan. Memang dari kecil udah dididik keras, jadi termasuk mengambil barang orang itu termasuk soal saya sebenarnya dari situ. Jadi saya ingat sekali saya senang ke pasar, ya. Jadi saya senang ke pasar. Jadi ada dulu mainan yang saya senang namanya apa ya? Lupa namanya. Yang biasa untuk di kuku ya. Butek ya. Ya, butek. Jadi dulu saya senang itu. Jadi saya dorong kawan saya, ayo kau di depan nih ngumpul-ngumpul. Jadi saya dari belakang ngambilnya dari pantatnya gitu. Ngambil barang. Setelah selesai ngambil barang itu, ayo kita kabur. Nah, seperti itu. Jadi biasa dari kecil mungkin karena itu termasuk memang dari keluarga yang sederhana dan memang dibatasi pergaulan yang kurang bagus dan pendidikan orang tua yang saya bukan dari orang tua karena saya hidup dari paman-paman dan tante-tante seperti itu. Jadi mungkin berikan seperti itu. Alhamdulillah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengenal pondok, bisa belajar dan alhamdulillah bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ya, dari kelompok Aisyah, yang pekerjaan yang paling disukai adalah melawan. Silakan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gusam, Pengda dari Sumsel, Sumatera Selatan. Ini saya tentang suka melawar perintah ya. Saya tadi udah nangis. Itu bukan kasus saya sih, tapi saya langsung teringat kepada kedua orang tua. Saya melawar perintah, yaitu mereka memerintahkan saya untuk pulang ke daerah asal, tapi saya melawan tidak. Sampai sekarang, sampai meninggal saya tidak bisa hadir. Mungkin karena kekokohan saya ingin menimba ilmu dulu di Palembang, Ustaz. Jadi itu
selanjutnya bisa untuk merawat orang tua impian saya. Namun semua itu belum tercapai. Orang tua saya sudah meninggal. Dan satu lagi Ustaz yang buat sampai sekarang, batin saya juga merasa teriris. Saya melawan orang tua, yaitu saya pernah dijodohkan dan saya tidak menerima tunangan tersebut. Tapi selama orang tua saya hidup, saya memohon ampun, mohon untuk dimaafkan karena saya tidak mengikuti perintahnya untuk bisa berumah tangga dengan pilihan orang tua. Karena ada aspek yang orang tua tidak tahu tentang kehidupan calon dari suami saya. Karena saya sudah tahu yang mana yang lebih baik. Mungkin yang namanya calon suami kalau di depan calon mertua mungkin baik, tapi di belakang kita yang tahu. Jadi itulah keputusan saya untuk yang terbaik. Tapi dengan izin Allah, saya berniatkan karena saya ikut terapi bekam, ianya yang pertama kali adalah ingin selalu merawat orang tua. Itulah penyesalan yang saya rasakan sampai saat ini. Karena niat saya yang tulus, yang utama pertama kali saya ikut terapi bekam adalah ingin membahagiakan orang tua. Namun sebelum saya untuk menerapkan, saya sampai tuntas, orang tua sudah mendahului. Itulah insya Allah dengan suatu tekad, insya Allah saya akan membalas atau mengembalikan lagi penyesalan saya dengan niat saya untuk berdakwah dengan PBI ini, dengan bekam ini, walaupun dengan tidak dengan orang tua, tapi untuk muslimat, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan untuk kesehatan dengan timun kabawi dengan bekam, Ustaz. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 kasus ini kita mengambil makna bahwa kita sedang berada di telaga dakwah. Telaga dakwah ini memerlukan orang yang sungguh-sungguh, orang yang betul-betul memperbaiki hidupnya.